Allah pastikan kita nanti akan jadi manusia-manusia perwujudan binatang. Casingnya bagus manusia tapi jeroannya binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya dikunci, penglihatannya dikunci, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita 3 media belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, atau disebut dengan audio, visual, dan kinestetik. Dan ini semuanya Allah berikan kepada kita agar kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, menjadi tahu ya tentang sesuatu. Ini Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran surat ke-16 ayat ke-78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kata Allah. Lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, dan hati, perasaan. Ya. La'allakum tashkurun, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, jadi orang yang bersyukur. Karena kalau kita banyak mengetahui sesuatu, banyak mempelajari sesuatu, kita akan pasti menjadi orang yang akan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi dalam ayat-ayat yang lain Allah sebut, dalam surat ke-23 ayat 78, dalam surat ke-32 ayat 9, dalam surat ke-67 ayat yang ke-23, dengan ayat yang senada, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sudah Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati, ya, Allah berikan perasaan, tetapi sedikit sekali, kata Allah, sedikit sekali yang mensyukurinya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah setiap waktu kita bisa mendengar, kita melihat, kita merasakan? Iya. Tapi Allah menginginkan kita mendengar ayat-ayatnya, kita mendengar atau kita mempelajari ayat-ayatnya, kita merasakan, memahami ayat-ayatnya, kata Allah. Karena kalau kita tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, tidak mau kita memahami ayat Allah, Allah pastikan kita nanti akan jadi manusia-manusia perwujudan binatang. Casingnya bagus manusia tapi jeroannya binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelalaian kita tidak memanfaatkan ini semua sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan dalam surat yang ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh, kata Allah, kami telah menyediakan untuk mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kebanyakan, kata Allah. Ya, kebanyakan. Ya, siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati, Allah berikan perasaan, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana mungkin bisa paham? Karena walahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena mereka punya mata, tapi tidak untuk melihat, tidak untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mata turun ke hati. Ya. Walahum azanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari apa yang kita dengar ini masuk ke dalam hati. Jadi ini dua pintu ini. Pintu penglihatan, pintu pendengaran untuk masuk sampai ke hati. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak. Bayangkan kata Allah. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat, lebih rendah lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena lalai sehingga pendengarannya dikunci. Penglihatannya dikunci, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak bisa mendengar, dia mendengar, tapi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah kalis, nggak masuk ke dalam hati. Bukan tidak bisa melihat, tapi ketika dia melihat ayat-ayat Allah nggak bisa mengambil pelajaran, sehingga hati nggak bisa memahami. Itulah Allah kunci begitu, Allah tutup, Allah kunci. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai nanti kita menjadi manusia perwujudan binatang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita manfaatkan titipan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, jika tidak dengan ilmu yang kita serap daripada ayat-ayat Allah melalui pendengaran, penglihatan hati kita, nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dalam Quran surat ke-17 ayat yang ke-36 Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau berbuat sesuatu yang kau nggak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan yang kau nggak tahu ilmunya, kata Allah. Ya, inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hati perasaanmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Allah tuntut nanti. Ya, Allah tuntut pertanggungjawabannya. Jadi mari mumpung masih berfungsi dengan baik, ayo kita dengar ya pengajian-pengajian, kita dengar nasihat-nasihat baik. Kita pelajari, kita teliti, dan kita hayati. Agar nanti ketika hati kita kemudian berniat, kemudian dia melakukan sesuatu, dia memerintahkan kepada mulut untuk berkata sesuai dengan apa yang diniatkan, untuk berbuat sesuai dengan apa yang diniatkan, dan dia melangkah ke tempat yang dia niatkan. Bayangkan kalau yang didengar yang buruk, yang dilihat yang buruk, maka yang dipahami buruk, maka yang akan diniatkan buruk, maka otomatis yang diucapkan buruk, yang diperbuat buruk, dan dia akan melangkah untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya, karena data yang masuk buruk. Ya. Lalu sebaliknya, kalau data yang masuk ini baik, yang dilihat itu baik, kemudian yang dirasakan pasti baik, kemudian diniatkan, maka lisannya akan berkata yang baik, tangan berbuat yang baik, dan kaki akan melangkah ke tempat yang baik. Itu makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Kenapa demikian? Karena yang didengar ayat-ayat Allah, yang dilihat, yang dipelajari ayat-ayat Allah, yang dihayati ayat-ayat Allah setiap waktu. Maka ayat-ayat Allah keluar dari lisannya. Ayat-ayat Allah keluar
ya untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Sehingga seluruh rangkaian perbuatannya, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka jika kita ingin meniru Rasulullah, menteladani Rasulullah, maka kita harus memanfaatkan pendengaran, penglihatan hati kita setiap saat, setiap waktu untuk mendengar, mempelajari, dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita melangkah kepadanya, semuanya adalah pengamalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.